Perseteruan Dewi Persik dengan Indah Sari kini semakin memuncak dengan aksi saling ancam akan melapor ke polisi. Sebelumnya, Indah Sari pun sempat mengultimatum DP untuk meminta maaf jika tidak mau disomasi. Lalu dibalas oleh DP dengan gertakan bahwa Ruli pun akan mengumpulkan bukti-bukti sebelum melaporkan Indah Sari ke pihak kepolisian. Dan benarkah Indah Sari pun juga masih sakit hati karena dituding oleh DP Pansos hingga berniat menghadirkan saksi mata terkait pengakuannya bahwa Ruli bersama wanita lain saat berada di suatu klub malam di Bali. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Ruli berniat membuat laporan polisi terhadap Indah Sari, kini Indah Sari pun akhirnya angkat bicara untuk menanggapinya. Pihak Indah Sari pun mengaku bahwa ia siap menghadapi langkah hukum DP dan kekasihnya Ruli. Pihak DP pun juga mengaku bahwa kini Ruli pun tengah mengumpulkan bukti-bukti bantahannya atas tudingan Indah Sari sebelum Ruli melaporkan Indah ke polisi. Di sisi lain, Indah pun juga menantang berbagai bukti terkait dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan Ruli saat berada di Bali. Pihak Indah pun juga mendesak pihak DP untuk meminta maaf jika tidak mau disomasi. Mas Ruli ini kayaknya mau lapor polisi sih, gitu. Kayaknya sih begitu. Karena dia merasa dituduh selingkuh, makanya dia ingin membuktikan benar nggak dia selingkuh. Sama siapa kalau memang selingkuh, kan dia bilang selingkuh kan. Dan kalau misal nih aku bilang sama dia, kalaupun kamu ada perempuan, aku juga nggak apa-apa kok. Aku bilang gitu sama dia. Terus dia bilang gini, I know, tapi aku tidak sama perempuan yang seperti dia maksud. Yo kita siap aja. Ya saya kan profesional sebagai kuasa hukumnya. Ya kita lihat, ya kita kumpulkan bukti-bukti sesuai dengan fakta. Gitu. Tentunya kalau sudah LP masuk, tentu hal-hal yang berkaitan dengan itu akan kita lakukan. Jadi silakan saja, ya, kedua belah pihak kan mempunyai hak yang sama untuk menindaklanjuti permasalahan apakah mau selesai atau tidak. Kita sudah buktikan dengan chat-nya, dengan WA-nya segala macam, sudah kita buktikan. Nah kalau memang dia kurang pas ataupun kurang ini kan bisa dia minta CCTV juga. Saya kasih waktu 7x24 jam. 7x24 jam itu untuk merenung. Kembali lagi apa yang saya pesankan, saya tidak berharap itu bermuara ke hukum. Tapi saya masih berharap bahwa itu dimediasi, mereka kembali kumpul, yang bersaudara, yang berteman, yang berkerabat, nah itu aja. Tapi kalau seandainya langkah-langkah ini tidak kita bisa penuhi, tentu ada tahap berikutnya. Jadi jangan kita mengejar ke somasi segala macam, enggak. Saya nggak berharap seperti itu. Tapi andaikan itu tidak bisa terpenuhi, apa boleh buat. Di tengah perseteruan panas DP dan Indah Sari, pihak kuasa hukum Indah Sari pun justru masih mengusahakan perdamaian antara DP dan Indah Sari. Namun, apabila upaya tersebut tidak menemui titik terang, maka Indah Sari pun siap mengambil langkah tegas dengan melaporkan DP ke polisi. Sebelumnya, DP pun merasa bingung terkait alasan dirinya disomasi, hingga masalah yang membuat Indah Sari pun menangis dan sakit hati. Saya sebagai kuasa hukumnya berusaha untuk memediasi agar kedua belah pihak ini jangan lagi berseteru, cukup close di tempat lah gitu. Karena mereka sama-sama artis, mereka juga mencari reputasi, kehidupannya kan di sana. Jadi jangan saling menjatuhkan. Itu prinsip yang saya lakukan sehingga kedua belah pihak bisa berdamai kembali. Namanya kita suatu ketika ketemu ada aja perselisihan pendapat dan lain sebagainya.
Tapi itu jangan dibuat jadi permusuhan gitu. Kalau saya masih bisa mediasi, saya mediasi. Supaya kedua belah pihak berbaikan kembali. Namun kalau seandainya ada langkah-langkah yang bersangkutan untuk tetap kekeh dengan pokok permasalahannya, ya sudah. Kita mengambil langkah-langkah berikutnya. Gue nggak ngerti kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa. Kenapa sih kalau nama Dewi Persik tuh dikit-dikit disomasi? Gue juga nggak ngerti. Masalahnya tuh apa? Mau Ruli itu, maaf nih, sama perempuan kayak gimana kek? Mau kayak apa kek? Pada waktu kemarin, misalkan nih, apa iya kita mau marah-marah? Indah Sari pun merasa sakit hati karena ia selalu dituding pansos oleh DP. Padahal apa yang ia lakukan di Bali adalah atas permintaan DP. Indah pun juga membantah dengan tegas tudingan pansos tersebut. Yang membuat Indah lebih sakit hati lagi dengan DP adalah soal dirinya yang disebut DP hanya kenal biasa dengan Indah. Padahal Indah Sari pun merasa seperti kakak DP. Bahkan ia pun juga dianggap anak oleh ibunda DP. Jahat banget katanya dia, aku misalkan jahat banget kalau aku dibilang pansos, aku sedih banget. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kalau saya mau bikin masalah ketika dia bercerai sama Aangga, saya nggak ada komen apapun. Ketika dia pertama kali bertemu sama si laki-laki ini, saya yang mengantarnya pertama kali bertemu. Kalau saya mau pansos pertama kali saya langsung ngomong sama media, tapi kan enggak. Ini pun saya diam. Ini kan saya semut juga kalau diinjek kan gigit juga gitu loh. Gitu aja sih intinya adalah jangan jadi kemana-mana. Dan itu sakit banget rasanya, ya Allah ya Tuhan. Aduh, saya dibilang pansos, saya dibilang hanya kenal biasa. Padahal Mami sudah menganggap seperti Mami ini sudah seperti anak. Dan Dewi bilang selalu manggil kakak sayang kayak gitu. Yang selalu bicara apa-apa itu adalah live-nya. Dia selalu bilang saya tidak menyinggung. Itu benar-benar menyinggung, sangat-sangat menyinggung. Setelah pulang umroh udah beberapa hari Bang, aku juga benar-benar nggak mau menegur karena aku pikir sudahlah gitu. Tapi kan lama-kelamaan kok kicauannya semakin parah sampai dibilang saya itu pansos, sampai dibilang saya itu membesar-besarkan masalah. Padahal kan saya tidak gitu Pak. Sudah diam. Intinya aja. Ya intinya adalah saya sudah diam dan tidak pernah membicarakan apapun gitu. Ini yang digarisbawahi katanya karena nyalek jadi saya pansos gitu loh Pak Jen. Gini, saya Nggak rasa ada urusannya sih. Gini ya, saya rasa nggak ada relevansinya ya. Nggak ada hubungan antara dia pansos dengan pencalekan. Maksud saya itu supaya betul-betul kita bisa membeda-bedakan lah. Mana yang disebutkan sebagai pansos, mana disebutkan sebagai caleg. Jadi nggak ada hubungannya. Ya udah Kak, omongin aja apa adanya, bicara, berani aja kalau memang ada video dan fotonya. Terus ternyata, iya sayang. Terus udah gitu, ternyata nggak ada lagi. Terus ketemu lagi sama aku, Kak mana videonya? Nggak ada ternyata. Ada buktinya guys. Merasa pengakuannya tidak digubris Dewi Persik, Indah Sari pun siap menghadirkan saksi mata saat ia memergoki Ruli yang diduga berselingkuh saat berada di salah satu klub malam di Bali pada bulan Desember 2023. Saksi mata yang dimaksud adalah Chris, teman desainernya yang saat itu menemaninya di klub malam tersebut. Bahkan bila perlu, pihak Indah pun juga akan memperlihatkan bukti CCTV di klub malam tersebut nantinya. Hal itu pun dilakukan jika sudah dibuat laporan polisi sebagai bukti sah atas apa yang terjadi di TKP. Saya tidak ada bicara macam-macam. Saya hanya berbicara tentang fakta ketika pulang dari Bali. Itu pun semua persetujuan Dewi. Saya bilang ini gara-gara saya bikin status yang Dewi suruh, dia akhirnya wartawan akhirnya mau wawancara saya no komen aja ya sayang. Saya sudah bilang gitu, tapi dia bilang jangan dong kakak bicara apa yang kakak lihat. Nah sekarang Kak Kris
desainer saya itu sekarang masih di Sumatera. Yang melihat adalah saya dan Kak Kris dan desainer saya. Dan desainer saya kemarin telepon saya, dia baru mau akad bicara setelah dia pulang dari sana. Apa yang dilakukan oleh Indasari itu sesuai dengan permintaan yang bersangkutan. Itu aja. Ada bukti-bukti fakta, ada semuanya. Ya. Nah, kalau dia mau menghindar dari situ, kalau memang mau melakukan itu pada saat foto dibilang tuh hoax atau segala macam, ayo kita buktikan. Buktikan aja dengan CCTV itu. Geger, pihak Indasari menantang balik ancaman dari pihak Ruli. Lantas benarkah Dewi Persik pun sudah bicara dengan kuasa hukumnya terkait perseteruannya dengan Indasari? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aksi Dewi Persik dan Indasari yang saling mengancam akan lapor polisi tampaknya bukan gertak sambal belaka. Ya, DP mengaku sudah menghubungi kuasa hukumnya Sandi Arifin untuk berkonsultasi soal perseteruannya dengan Indasari. Sandi yang ditemui awak media kemarin pun mengaku jika DP menelpon dirinya dengan nada kesal atas permasalahannya dengan Indasari dan siap bertemu dalam beberapa hari ke depan. Lantas benarkah DP pun juga akan menggandeng Sandi Arifin untuk segera melaporkan Indasari ke polisi? Katanya mau disomasi, tapi kami juga belum menerima somasinya ataupun mungkin baru rilis untuk memberikan peringatan ataupun mungkin himbauan. Mbak Dewi sudah menghubungi, tapi ceritanya mungkin belum detail karena masih melalui telepon, dan mungkin 1-2 hari ini kita akan ketemu. Masalahnya juga seperti apa, aku juga belum tahu, karena kemarin teman-teman pas telepon kebetulan saya lagi di luar kota, jadi mungkin 1-2 hari ini kami janjian setelah acara dia. Kalau mungkin menyampaikannya mungkin agak sedikit ya marah ya, tapi saya nggak tahu karena kan mereka dulunya temenan juga. Saya juga kenal juga sama Mbak Indah, juga saya kenal baik juga, berapa kali ketemu sama Mbak Dewi. Ya mudah-mudahan saya rasa mungkin karena masing-masing masih ada mungkin rasa kesal atau apa, saya belum tahu nih antara kedua belah pihak. Ya kalau misalnya memang mungkin nanti masih ada jalan untuk mereka bertemu, ya kita lihat. Tapi yang pasti informasi yang saya dapat dari Mbak Dewi sementara dia ingin ketemu dengan saya untuk menjelaskan case-nya seperti apa, buktinya apa, dan juga apa yang ke depan mau dilakukan. Ya kami belum bertemu langsung, baru per telepon doang. Kalau emosional enggak, tapi mungkin agak sedikit marah atau mungkin kecewa itu ada. Tapi saya nggak tahu, kita lihat bila mana memang misalnya memang ada komunikasi antara mereka berdua masih bisa diselesaikan lebih baik. Tapi kita lihat nanti kemauan dari klien seperti apa. Sahabat Dewi Persik Karen Delano pun juga angkat bicara mengenai perseteruan Dewi Persik dengan Indasari yang kian memanas. Ya, Karen menyayangkan adanya perseteruan ini
dan ia pun menduga jika DP serta Indah hanya miskomunikasi. Bahkan ia pun berharap bisa segera berdamai. Namun selebihnya, Karen pun juga menyerahkan penyelesaian terbaik pada keduanya karena ia pun tidak tahu menahu jalan cerita dari perseteruan ini. Cuma perseteruannya dia sama sahabatnya dia sendiri memang pasti terdengar sama kita. Seperti apa jalan ceritanya ya kita nggak tahu banget. Yang pasti yang tahu hanya Indah itu sendiri dan juga Dewi itu sendiri. Ya kalau kita sih cuma ngasih tahu udah adem-adem aja, udah saling memaafkan. Kita maunya semuanya juga damai-damai aja. Kalau disayangkan tentu sangat disayangkan. Karena pasti semua berpikir bahwa mereka sahabat. Yang namanya sahabat terus harus pada akhirnya ribut tuh kayaknya nggak enak banget. Kalau dari kita sih maunya udah damai-damai aja. Kalau aku bilang sih kayaknya ini juga cuma gap komunikasi aja. Seharusnya berkomunikasi dengan baik. Kalau dari kita sih kita udah kasih tahu udahlah, udah tenang aja gitu. Tapi ya biarkan Dewi sendiri yang memilih jalan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.